Oke, guys, di sini saya akan coba bahas tentang IT disiplin. Apa sih IT disiplin itu seperti apa? Nah, pertama-tama saya perkenalkan dulu. Saya Zainal Ramadan. Saya mahasiswa dari Raharja University. Nah, bisa dilihat di sini ada inisial nama saya. Jadi kalau someday kalian menemukan konten pembelajaran dengan inisial ZR, berarti itu adalah nama saya, Zainal Ramadan dari saya. Tidak bercanda, just kidding. Oke, lanjut ke pembahasan. Di sini saya coba akan membahas tentang computing discipline. Ada beberapa kategori tentang computing discipline. Yang pertama itu adalah computer engineering. Terus yang selanjutnya ada computer science, lalu ada software engineering, lalu ada informasi teknologi, lalu ada information system. Nah, yang kita akan bahas kali ini spesialis IT disiplin mengenai informasi sistem. Oke, di sini sudah terlihat ada sebuah piramida. Yang pertama itu tahapan basic adalah transaction processing system. Nah, biasanya digunakan by workers for basic reporting. Biasanya untuk harian, tahunan, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Terus ada tahapan kedua adalah manajemen informasi sistem. Biasanya ini digunakan oleh para manajer untuk operasional efisiensi. Lalu di tahapan ketiga itu adalah decision support system yang mana ini sangat booming sekali. Biasanya ini digunakan untuk pendukung sistem keputusan dan digunakannya itu oleh senior manager. Lalu di puncaknya, di terakhir, itu ada yang namanya EIS atau Executive Information System. Ini biasanya digunakan untuk eksekutif untuk menentukan strategi apa yang dijalankan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, lanjut oke. Yang pertama kita bahas adalah transaction processing system. Jadi tujuan utama dari transaction processing system atau TPS ini biasanya untuk basic record, pengumpulan basic record dari sebuah organisasi. Nah, di sini saya kasih contoh sebuah cycle transaction processing solution. Ada debit card application, ada credit card application, ada account processing, ada loans processing. Nah, di sini contohnya itu adalah payroll system, billing system, purchasing system, atau shipping of record. Nah, biasanya hasil dari TPS ini, biasanya kalau saya sebut TPS berupa reporting, laporan monthly, quarterly, atau yearly. Oke, selanjutnya adalah manajemen informasi sistem. Jadi MIS ini juga digunakan oleh manajemen refer from the transaction processing system. Jadi berdasarkan TPS, jadi data yang dihasilkan TPS ini nantinya akan dikembalikan lagi ke manajemen informasi sistem, bisa dari berbagai departemen, dari proses yang tadi, dari shipping of record, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah decision support system. Decision support system ini untuk menganalisa data yang mana digunakan untuk sebuah pengambilan keputusan oleh manajemen dari organisasi. Jadi data tersebut bisa berupa internal atau dari external source. Contohnya, jika manajemen membutuhkan sebuah uh, data produk harga untuk menentukan harga produk ini berapa sih. Nah, biasanya mungkin kita perlu juga data dari eksternal. Contohnya dari market, harga pasar untuk sebuah produk ini berapa. Nah, yang mana nantinya akan si decision support system ini akan menganalisa lebih jauh tentang data produk yang kita punya dari TPS, dari MAS,
kemudian di compare dengan dari external source. Nah, hasilnya sebuah keputusan-keputusan untuk si manajemen tersebut, tapi hanya sebagai pendukung saja. Nah, untuk secara flow di ESS-nya, data, kemudian informasi, kemudian knowledge, kemudian wisdom atau role models, kemudian decision, seperti itu ya. Jadi ada communication driven, data driven, document driven, knowledge, model driven. Nah, nanti di video selanjutnya coba kita bahas lebih detail seperti apa role-nya. Untuk kali ini kita hanya sebagai pengenalan saja. Jadi, decision support system itu seperti apa. Oke, lanjut. Ada EIS atau Executive Information System. Jadi, tahapan di terakhir ini untuk EIS itu digunakan oleh eksekutif untuk mendukung dan menganalisa dan melihat eh, bagaimana sih produk kita, bagaimana bisnis kita, dan bagaimana menentukan strategi untuk kedepannya dari sebuah bisnis kita, dari sebuah produk kita. Jadi hasil dari piramida yang kita sudah bahas sebelumnya, operational level, managerial level, executive level. Jadi keputusan terakhir itu ada di executive level, yang mana menentukan strategi seperti apa yang akan dijalankan oleh sebuah organisasi, oleh sebuah bisnis. Nah, kita kasih contoh, salah satu software untuk big data itu adalah Power BI. Mungkin nanti jika ada waktu, coba saya membuat tutorial bagaimana caranya membuat Power BI ini. Jadi menggabungkan data eksternal, internal, menggabungkan hasil dari DSS, menggabungkan hasil dari MAS dan TPS yang kita bahas tadi. Oke, mungkin itu saja. Jika kalian ada tambahan atau komentar, silahkan di komen di bawah ini, di like, dan di subscribe. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.